Oke guys, balik lagi di channel itu Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang masih melanjutkan pembahasan tentang undeductible expense atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dari untuk menghitung penghasilan kena pajak. Oke, jadi salah satu biaya juga yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak ya, itu adalah biaya untuk 3M penghasilan, ya, biaya untuk memperoleh, mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang satu bukan merupakan objek pajak atau pasal 4 ayat 3. Jadi biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dia tidak dapat dibebankan. Oke, kemudian yang kedua, yang pengenaan pajak yang bersifat final, ya. Berarti yang kedua, biaya yang digunakan untuk mendapatkan 3M penghasilan dari penghasilan yang bersifat final, dia tidak bisa dibebankan juga. Dan terakhir adalah biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN, ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Undang-Undang PPh dan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Undang-Undang PPh. Jadi apabila wajib pajak itu menggunakan norma, ya, atau dia menggunakan norma penghitungan khusus yang ada di pasal 15, maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, oleh wajib pajak, dia juga tidak bisa dibebankan. Seperti itu guys. Kemudian biaya yang tidak boleh dikurangkan juga adalah PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ini tentu bagi orang pribadi ya guys. Jadi atau bagi wajib pajak badan juga bisa, tapi ini terkait dengan kalau PPh yang dibayarkan itu ditanggung oleh si pemberi penghasilan. Nah, itu dia juga tidak bisa dikurangkan dari penghasilannya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana guys jika wajib pajak melakukan dia menyelenggarakan pembukuan secara terpisah, ya, dalam hal dia pertama memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh bersifat final dan tidak final. Jadi dia di dalam usahanya itu guys ada usaha yang bersifat final gitu ya, yang dikenal PPh final, ada usaha yang dia sifatnya non final, seperti itu. Contohnya misalnya jasa arsitek misalnya. Wajib pajak yang memiliki usaha jasa arsitek tetapi dia juga merangkap, ya, dia juga memiliki usaha sebagai jasa konstruksi, ya. Nah, dalam hal ini jasa arsiteknya itu adalah non final dan jasa konstruksinya itu adalah final. Nah, ini disebut dengan pembukuan secara terpisah. Kemudian atau yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan merupakan objek pajak, ya. Jadi campuran antara objek pajak dan bukan objek pajak. Yang ketiga adalah mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagai dimaksud pada pasal 31A Undang-Undang PPh. Nah, jadi ya, apabila wajib pajak itu memiliki penghasilan yang berbeda seperti tiga ini, ya, maka harus dihitung, ya, biaya, ya, yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final dan biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang non final atau yang dan seterusnya, ya. Jadi kita harus bisa nentu ini berapa biaya yang bisa dibebankan, ya, artinya itu adalah yang digunakan untuk memperoleh penghasilan bersifat non final, dan beberapa biaya-biaya yang tidak bisa dibebankan yang dia digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat final atau dia bukan objek pajak. Nah, caranya bagaimana? Nah, jika dia ada, itu kan tadi ya, kalau bisa dipisahkan, tetapi jika ada biaya-biaya yang tidak bisa dipisahkan, ya, atau kita sebut dengan biaya bersama joint cost, ya. Jika ada joint cost, biaya bersama antara penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang bersifat non final, atau penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang merupakan non objek pajak, maka bagi wajib pajak, ya, harus pembebanannya dilakukan secara proporsional, ya.
Pembebanannya dilakukan secara proporsional seperti itu. Nah, bagaimana proses proporsionalnya tersebut? Kita lihat di sini. PTA bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya dikenakan PPh yang bersifat final. Ya. Dalam suatu tahun pajak, PTA memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari yang pertama adalah penghasilan dari usaha yang telah dikenakan PPh final 300 juta dan penghasilan bruto lainnya yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final 200 juta. Jumlah penghasilan brutonya adalah 500 juta. Nah, jadi dia menggunakan penghasilan bruto ya guys untuk memproporsionalkannya. Nah, apabila biaya yang bersama yang tidak dapat dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian fiskal adalah sebesar 250 juta, ya, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk 3 penghasilan, ya, adalah sebesar, jadi ini kan 2, ini 5, ini 3, sorry. Nah, yang tidak final 2 ya, berarti yang bisa dibebankan hanya 2/5 gitu ya. Nah, berarti 2/5 ya yang bisa dibebankan ya, dikali dengan 250 juta, yaitu 100 juta gitu guys. Oke, jelas ya guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di sosial media kalian. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.